Halo teman-teman semuanya, welcome back to a place to be noisy. Dan hari ini aku mau bahas filsafat lagi suka aja bahasnya. Karena kebetulan sebelumnya kan belajar di matkul filsafat ilmu ya. Jadi maaf kalau aku gak ngadep sih kamera terus karena malu banyak orang lewat. Nah, pertama kali yang aku baca dari buku filsafat ilmu dari Duncan Dunchan ya ditulisnya, pokoknya itu. Takut salah bacanya. Gak apa lah, salah juga ya, pokoknya itu teman-teman tahu mungkin nanti cari aja. Nah, di bukunya itu pertama kali yang dibahas adalah tentang filsafat itu adalah love of wisdom, cinta kebijaksanaan gitu. Nah, itu tuh jadi satu pertanyaan yang ketika masuk ke kelas tuh aku langsung tanyain ke Prof Prof Joshua kemarin, karena beliau datang pertama kan, terus beliau kayak buka sesi pertanyaan dulu, barangkali ada yang mau tanyakan terhadap buku yang mungkin teman-teman sudah baca sebelumnya. Saat itu Prof Joshua bilang gitu, jadi aku langsung nanyakan, Prof, kenapa filsafat itu disebut dengan love of wisdom gitu, alias cinta kebijaksanaan. Nah, terus kenapa aku mau bahas itu saat ini? Hal itu didasari dari aku baru baca buku Filsafat Perdamaian dari Pak Fakhrudin Faiz, Pak Fakhrudin. Biasanya sebutnya apa ya? Pak Fakhrudin Faiz aku biasa nyebutnya. Aku sering nonton di YouTube. Terus di sini juga dibahas tentang bahwa filsafat itu disebut dengan love of wisdom karena dia itu mengajak manusia untuk menata hidupnya dengan bijaksana. Nah, tapi kebijaksanaan itu nggak bisa disalah fahami kayak cuman memenuhi standar benar dan salah yang kaku aja gitu. Tapi bijaksana itu di buku ini disebut bahwa dia adalah suatu kemampuan untuk menerapkan kebenaran secara tepat, relevan, proporsional, sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Kayak misalkan kalau di sini dikasih contohnya, kita punya waktu 2 jam untuk melakukan satu kegiatan gitu di kelas. Tapi ternyata ketika dilihat kondisi di kelas udah gak kondusif selama waktu yang masih kurang dari 2 jam itu. Nah, kebijaksanaan di sini berperan sebagai sesuatu yang akan mengontrol hal tersebut. Artinya gak akan dilanjutin lah 2 jam belajar gitu, ataupun melakukan sesuatu hal yang emang ternyata anak-anak udah bosen di dalamnya, maka akan dialihkan dengan pergantian sesuatu atau hal lain yang akan dijadikan solusinya terhadap kondisi tersebut. Nah, itu yang disebut dengan wisdom. Bukan berarti bijaksana itu harus kalau udah harus kaku aja 2 jam ya 2 jam harus selesaiin gitu, nggak gitu menurut buku ini. Nah, lalu kan buku ini tuh bahas filsafat perdamaian ya teman-teman semuanya. Di sini langsung muncul pertanyaan, kenapa untuk membangun perdamaian manusia itu harus punya sikap yang bijaksana gitu. Yang pertama adalah bahwa manusia itu dia menggunakan akal budinya yang terbatas, sementara kehidupan itu luas dan terus bergerak. Kita punya pemikiran yang terbatas, gak bisa menjangkau banyak hal secara langsung, sedangkan dunia itu ya gak punya batas. Kita bingung juga kadang-kadang, kita mikir bahwa laut itu batasnya itu adalah langit gitu, tapi ternyata pas kita deketin, bukan, ternyata ya lautnya masih luas banget, masih banyak hal-hal atau kondisi-kondisi yang manusia itu nggak tahu gitu. Kemudian di sini dinyatakan bahwa karena manusia terbatas, maka tidak mungkin ada satu rumus, satu gagasan, atau satu pandangan yang selalu cocok untuk semua situasi. Kemudian yang kedua, alasannya itu adalah, mari kita lihat ya, mana yang kedua? Di sini katanya manusia itu harus terus mencari kebijaksanaan karena dunia tidak pernah berhenti bergerak. Perubahan terus terjadi dan tidak semua perubahan itu menuju pada suatu perdamaian. Kadang malah ada perpecahan. Karena kemarin pas di obrolan dan di buku ini juga dibahas, selama berkehidupan itu pasti ada aja perangnya sebenarnya. Entah dari awal kan, kayak dari awal anaknya Nabi Adam juga sendiri udah ada terjadi pembunuhan dan ya suatu hal yang terjadi karena adanya manusia gitu di dunia ini, intervensi manusia. Ada kekacauan, ada aja gitu. Kemudian lantas gimana caranya supaya kita bisa melatih kebijaksanaan kita? Nah, ada beberapa tips di sini. Yang pertama itu adalah aku lupa nih di sebelah mana yang pertama ya. Di sini tuh dinyatakan bahwa kita bisa jadi manusia yang bijaksana ketika kita sadar diri, punya kesadaran terhadap diri kita, tahu kekurangan kita, tahu kelebihan kita, tahu proporsi kita segimana, tahu batas kita. Jadi kalau misalkan kita datang ke satu ruangan itu, terus kita tahu nih, kita duduknya harus di sebelah mana tuh udah tahu, menyesuaikan dengan kapasitas kita gitu. Kemudian yang kedua adalah dia itu mampu melatih, dia bisa atau punya kemampuan untuk memaknai kehidupan.
Orang bijaksana itu di buku ini bukan hanya orang yang tahu banyak, tapi orang yang mampu memberikan makna pada apa yang dia alami. Dia tahu mana yang punya nilai, dia tahu yang mana tidak gitu. Dan dia mampu mengatakan bahwa yang ini lebih penting daripada yang itu. Ya, secara bijaksana juga ya teman-teman menyatakan hal tersebut. Jadi dia sudah tahu nih mana yang perlu, mana yang tidak. Kemudian yang selanjutnya, which is yang ketiga, caranya kita bisa melatih kebijaksanaan kita adalah kesediaan kita untuk mengikuti tuntunan akal daripada kita mengikuti tuntunan ego. Jadi kalau ego itu biasanya ingin memuaskan dirinya sendiri, ya pengen mengejar kesenangannya pribadi aja, buat diri kita sendiri aja gitu, buat diri sendiri aja tanpa mempertimbangkan sesuatu hal atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Pokoknya yang penting kita gitu. Padahal kalau kita hanya mengikuti ego aja, berdasarkan buku ini lagi teman-teman semuanya, pasti yang muncul ada perselisihan, pergesekan, perdebatan gitu. Maka daripada itu, ketika kita mampu menjadikan akal budi kita itu adalah navigasi pertama kita, navigasi utama kita, maka kita akan menjadi manusia yang lebih wise, lebih bijaksana. Kita akan menjadi manusia yang mampu untuk menjalankan kehidupan ini dan menciptakan perdamaian dunia ini bareng-bareng gitu. Karena sejatinya perdamaian itu nggak bisa hanya diwujudkan oleh satu orang. Dan yang selanjutnya adalah untuk melatih kebijaksanaan, kita harus punya kesediaan untuk saling menghargai, mau bekerja sama, dan mau berdialog. Dan katanya 3 hal itulah yang merupakan prinsip dasar dari hidup bersama. Gitu sih teman-teman, kayaknya yang terakhir kita paham banget ya. Kalau kita bisa saling menghargai orang lain, saling menghormati, kemudian kita mampu untuk tidak menjadikan diri kita yang pertama atas segalanya, mau berdialog, mau saling, intinya ya tentunya perdamaian akan terjadi. Dan itulah yang disebut dengan vibrasi kayaknya kemarin. Jadi kemarin ada yang nanya sih sebenarnya, gimana ya caranya supaya guru bisa menciptakan keharmonisan di kelas gitu. Ada 3 cara. Yang pertama itu adalah informasi, karena guru memberikan informasi baik dan benar ke anak-anak supaya anak-anak tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang salah dan sebagainya. Tapi nggak cukup berhenti di informasi aja. Yang kedua harus ada imitasi. Imitasi adalah guru menjadikan contoh, guru jadi contoh atau teladan buat anak-anak. Yang terakhir, yang ketiga adalah vibrasi. Kalau guru memberikan kayak nuansa atau apa ya bahasanya, kita bilangnya apa ya, vibes gitu ya, yang menyenangkan, yang bikin murid-murid itu bisa cinta kepada ilmu, yaitu akan si frekuensi itu akan kena ke anak-anak dan anak-anak akan berlaku demikian juga. Gitu sih teman-teman semuanya yang bisa aku sampaikan, meskipun agak nggak terkonsep ya. Semoga teman-teman semua dapat ilmunya, dapat manfaatnya. Bye bye, sampai jumpa lagi di A Place to Be Noisy. See you later. Dah.